buatlah networking yang seluas-luasnya. Nah itu akan sangat membantu kita pada saat nanti, apalagi udah level lebih tinggi nih, ya kan, itu sangat bantu dalam hal bisnis, ya kan, negosiasi segala macam. Kalau udah kenal kan lebih enak ya, apa namanya, bisa lebih terbentuk, dan buat kita impact-nya terhadap kita akan secara performance akan baik. Halo marketeers, nama saya Wisnu Pramuji, saya Chief Operating Officer dari PT United Family Food atau Unifarm. Saya kuliah dulu di ITB, itu lulusan Teknik Industri. Nah kemudian masuk ke PT P&G Indonesia. Nah waktu itu saya masuk di bagian sales, ya. Jadi cukup menarik ya, saya di Teknik Industri kan teknik ya, teknik pabrik gitu. Jadi masuk ke sales. Nah waktu itu saya dikasih pilihan, mau sales atau pabrik. Nah saya orangnya hobinya jalan-jalan, jadi saya maunya pilih yang bisa jalan-jalan, yaitu sales gitu. Jadi itu yang membuat saya jadinya memilih ke sana gitu. Nah kemudian setelah itu di P&G saya 14 tahun di sana, sales terus ya, mulai dari bawah, dari salesman gitu, jualan ke toko segala berbagai macam toko, kemudian menghandle area ya, kemudian sampai berbagai macam project lah kita lakukan di P&G. 14 tahun di sana, di sales terus. Nah, baru setelah itu saya pindah ke PT Heinz IBC Indonesia. Itu selama 7 tahun kurang lebih. Nah, di sana saya sebagai sales director, ya juga sales lagi nih. Jadi, ini memang perjalanan saya kebanyakan di sales nih, ya, di sales. Nah, baru kemudian saya pindah ke PT Kimberly-Clark Indonesia selama 5 tahun sebagai general manager ya, country manager di Kimberly-Clark. Nah, baru kemudian pindah ke PT United Family Food, Unifarm sebagai COO. Jadi total saya kalau ini sudah 29 tahun ya, saya bekerja dari mulai awal sampai akhir. Ya. Saya 3 bulan pertama mau resign tadinya, gitu, mau keluar dari sales. Karena waktu itu saya bilang, waduh saya capek-capek kuliah, ya kok jadi sales ya, jadi kerja di jualan seperti itu. Nah tapi kemudian saya lihat bahwa mengalami ya, ini ternyata pengalaman yang luar biasa, gitu. Di sana saya bisa belajar pertama komunikasi, belajar relationship, ya kan, dengan orang. Tapi yang utama belajar mengatasi masalah, gitu. Ya, secara di dunia nyata ya, bukan teori gitu kan. Kalau di kuliah banyak teori, ini real dan harus diselesaikan, gitu. Nah, buat saya ini pengalaman yang luar biasa dan membuat saya jadi membuat jadi saya lebih percaya diri menghadapi hidup ini, gitu. Karena saya udah ngalami berbagai macam hal di sales itu. Ketemu sama berbagai macam tipe orang, ya, tipe customer gitu, dan bagaimana cara mengatasinya gitu, itu bisa dilalui yang baik gitu. Karena saya datang dari dunia sales asalnya ya, jadi saya sangat tertarik dengan FMCG. Itu dunia yang sangat dinamis ya, tidak ada yang statis ya, selalu berubah, naik turun, dan saya benar-benar menikmatinya gitu. Kayak orang-orang melihat, wah ini stres nih. Kalau saya sangat enjoy gitu. Kenapa? Karena ini membuat saya jadi lebih maju gitu. Jadi pada saat contoh nih, kita ngeset objektif ya, kemudian dapat masalah. Nah masalah saya harus analisa kan, ya kan, analisa kenapa. Udah gitu kita build how to solve-nya, mengatasinya, dan eksekusi. Terus begitu ya. Dan setiap kali saya melakukan itu, ini saya bertambah, ilmu saya bertambah gitu ya. Dan buat saya ini sesuatu yang sangat jarang ditemui di tempat yang lain gitu, karena begitu dinamikanya, isu-isu yang muncul juga berubahnya sangat banyak gitu. Nah itu yang pertama. Nah kedua adalah dengan di FMCG ini saya banyak berhubungan dengan dunia yang dengan orang-orang di luar yang selama ini saya nggak kepikir bisa berinteraksi, bisa dengan distributor, dengan toko-toko, ya, even dengan tim di bawah kita ya, salesman dan sebagainya. Nah itu membuat saya bisa dari segi skill ya, dari segi kemampuan, dari skill membangun relationship terbangun dengan baik. Dan jadinya saya kenal dengan semua banyak orang. Nah itu mahal ya, itu luar biasa, sangat penting. Yang kata lain, kasarnya gini, saya mau kemanapun, saya punya teman. Gitu, mau ke kota manapun saya ada teman gitu, tinggal telepon, ngobrol. Dan ini something yang jadi hidup saya lebih berwarna, lebih bermakna gitu. Jadi saya sangat menikmati di FMCG sih gitu.
Oke, pertama adalah tentunya kita mesti buat alignment dengan semua function tentang big goal kita apa, gitu. Itu paling utama dulu. Everyone should understand. Oke, kita mau ke sini. Nah, setelah itu baru kemudian kita identify masing-masing function ini apa yang bisa disumbangkan oleh mereka masing-masing berupa yang namanya KPI, gitu. Oke, jadi sales bagaimana, marketing dan sebagainya. Ada function-function ini tugasnya apa saja. Kemudian juga apa yang harus dicapai. Sehingga ini semua akan mendukung ke big goal tadi, gitu. Nah, oke. Nah, tapi yang ketiga dan yang paling penting adalah day to day operationnya. Kita mesti pastikan semua tertata dengan baik, semua itu terpantau dengan lebih teratur ya, dengan memastikan bahwa kita in control gitu, in everything. Nah, kita biasanya ada namanya WIG ya, ada semacam WIG meeting setiap minggu kita ketemu tuh. Pakai Zoom aja, nggak usah ketemu gini, pakai Zoom segala macam. Tapi everyone understand bahwa ini statusnya, apa isunya, dan ada nggak help needed dari masing-masing ini. Nah, itu menciptakan namanya alignment dan teamwork ya, sehingga mereka nggak merasa sendirian nih ya kan. Saat berjalannya waktu mereka tahu ada tim saya atau teman saya atau departemen lain bisa membantu kita, saling bantu gitu. Nah, itu memang butuh yang namanya tugas saya nih adalah memastikan saya coordinate semuanya dengan baik dan lancar, plus tentunya kalau ada hal-hal isu-isu yang penting saya bisa bantu atasi gitu. Nah, baru semuanya bisa jalan gitu. Nah, ini memang hal yang tidak mudah ya, tapi sekali kita jalan dan orang-orang merasa bahwa hey, we are here together, we are bersama-sama, kita itu bersama-sama, tidak ada yang nggak bisa gitu. Semua bisa kita capai. Jadi kalau saya menggunakan sistem namanya SNOP ya, jadi namanya itu Sales and Operating Process. Nah, itu kita buat semacam sistematika mulai dari demand forecasting, ya kan, kita memastikan kita membuat forecast berapa barang nih harus dijual sehingga berapa banyak yang bisa diproduksi. Setelah itu kita masuk yang namanya supply review, ya kita melakukan review, oke, dari demand forecast ini bisa nggak pabrik buat gitu, ya kan, pabrik buat sehingga bisa memenuhi demand tadi. Nah, selanjutnya kita kita bikin reconciliation review juga dengan tim yang lain, misalnya finance dan sebagainya. Uangnya ada nggak nih? Atau kita butuh investasi atau butuh support, ada nggak gitu. Nah, baru terakhir kita namanya management business review. Kita mereview secara total top management. Nah, jadi flow ini dilakukan setiap bulan secara teratur gitu. Nah, sehingga memastikan semua departemen yang ada di sana itu align dengan objektif company, tidak ada yang kemana-mana, semuanya ikut flow ini gitu sih. Dan tapi yang paling penting adalah yang tadi, kalau ada masalah cepat bisa diatasi gitu. Jadi nggak nunggu berapa lama baru ketahuan, ini langsung ketahuan masalahnya apa, langsung diatasi sehingga ini bisa kita jalankan dengan baik gitu. Ya pastinya kalau soal budget ya, sejak awal kita udah set ya, ke setiap departemen ini budgetnya. Nah, pada saat kita set, biasanya kita bottom up dulu gitu, jadi bawah dulu nih. Jadi kita nggak langsung angka sekian, tapi ada bottom up dulu. Nah, kemudian kita diskusikan. Akhirnya kita sepakat dengan budget yang akan kita deliver tahun ini gitu. Nah, kemudian setelah itu, kita dibantu oleh tim finance memastikan bahwa ini aktualisasinya sesuai dengan budget awal gitu. Nah, kalau misalnya ternyata lebih, akan ada semacam diskusi ya tambahan dengan tim finance. Ini kok lebih budgetnya? Gimana nih? Mereka apakah ini memang sengaja bulan ini, bulan depan nggak ada lagi sehingga totalnya baik lagi atau bagaimana? Nah, ini yang kita lakukan setiap bulan secara rutin gitu sehingga semua terkontrol dengan baik. Nah, tapi in general sih sebetulnya masuk ke disiplin dari masing-masing departemen sih. Jadi waktu kita bilang bahwa hey, ini kita bisa pastikan Anda tuh disiplin. Ya kan, kalau misalnya ternyata memang ada budget tambahan yang dibutuhkan, ajukan. Jangan dadakan gitu. Jadi tolong ajukan sehingga kita bisa bantu siapkan. Kalau memang ini penting untuk dilakukan. Nah, ini kebetulan kita udah mulai banyak nih, ya kan, generasi G yang kita harus tangani ya gitu. Nah, poinnya adalah kita memberikan kepada mereka itu bukan kebebasan ya, keleluasaan ya, fleksibilitas ya, untuk bisa bekerja dengan baik gitu. Nah, tadi Bapak bilang kan teknologi ya. Nah, teknologi ya kita pakai, kita sekarang udah pakai sistem kalau Zoom udah pasti ya Zoom, kemudian ada lagi dari segi teknologi yang kita pakai banyak. Nah, tapi prinsipnya adalah kita memberikan fleksibilitas kepada mereka untuk bisa berkembang gitu.
Nah, jadi contoh saya nih, saya sebagai leader itu nggak hanya memberikan guidance saja. Ini directionnya, ini guidance. Semua ide itu muncul dari mereka. Sebaiknya begini apa segala macam. Jadi kita hanya meng-guide gitu, ya supaya tidak kemana-mana si generasi Z ini ya. Nah, saya sih sangat percaya ini mereka itu adalah sumber sumber inovasi kita. Ya, karena untuk bisa Unifarm itu melangkah maju ke depan, mereka lah yang bisa membantu kita memastikan langkah kita tuh arahnya benar atau enggak di zaman sekarang ya, gitu kan gitu. Jadi contoh nih, kita sudah berkembangkan namanya TikTok misalnya, digital marketing gitu ya, seperti itu. Jadi kalau dulu kan TV ya, fokus TV gitu. Sekarang enggak, kita tuh banyaknya ke digital sudah. Kan gitu kan, terutama yang terbaru TikTok sih. Ya kan, yang jujur waktu 2 tahun lalu nggak ada tuh TikTok. Tahun lalu kita udah mulai masuk ke TikTok dan sebagainya. Jadi ini something yang harapan kita bisa juga mendekatkan kita company ke konsumen ya, melalui proses seperti itu. Pasti Pak, ya pasti nih ya, ke generasi Z bahkan kita sejak tahun lalu sudah membuka yang namanya manajemen training program. Ya, jadi ini khusus bagi fresh graduate. Ya, jadi nggak boleh yang udah kerja itu nggak boleh. Ini khusus fresh graduate. Ya, kita rekrut hampir 16 orang. Ya, untuk yang di manajemen training ini dengan kita tempatkan di departemen-departemen yang memang kita butuh ya untuk bisa berkembang cepat, misalnya marketing, sales, ya, kemudian juga manufacturing. Nah, kita lakukan training ke mereka itu adalah bentuknya semacam on the job training. Jadi nggak kayak sekolah, betul-betul bekerja. Ya, sehingga mereka betul mengalami sehingga lebih paham apa yang terjadi ya, gitu seperti itu. Terus kita juga tentunya kan bisa saling interaksi, ya kan? Kira-kira apa nih? Apa Unifarm yang mesti kita perbaiki? Ya, dia juga kasih input sehingga dua-duanya bisa saling jalan. Dan so far so good ya. Boleh dibilang angkatan pertama kemarin yang manajemen training itu sekarang sudah ada di posisi-posisi yang bagus, ya, yang sudah bisa intinya bisa mulai membantu kita nih untuk bisa mendrive company ke level yang lebih baik sih. Saya nggak mungkin sebutin nama ya, gitu ya. Cuma saya ada role model itu bos saya waktu pertama kali di P&G. Nah, beliau itu waktu itu dia betul-betul karena waktu itu saya pertama kali masuk ya. Dari teknik industri jadi sales yang saya mau resign segala macam gitu kan. Nah, beliau itu kemudian membimbing saya, mengarahkan saya untuk lebih melihat jangka panjang. Jangan melihat jangka pendek. Dulu kan zaman saya masih muda pasti mikir jangka pendek gitu. Dia bilang jangka panjang, gitu, long term view. Dan buat saya itu sangat dari segi sangat bermanfaat buat saya gitu. Nah, kedua juga beliau tuh menunjukkan ke saya how to take care of your people, gitu. Karena kalau you take care of your people, they will take care of you, gitu. Nah, itu terbukti banget. Ya, saya waktu itu sempat mobil hilang, mobil kantor hilang, gitu kan. Nah, dibantu sama beliau. Pokoknya Wisnu, don't worry, gitu kan, gitu. Pokoknya saya akan handle urusan dengan perusahaan, tetap kerja aja yang benar, gitu kan, benar fokus kerjaan. Itu buat saya sangat lega ya, gitu, sangat lega, dan saya betul-betul ibaratnya mati-matian jadi kerja. Jadi benar sih, you take care of your people, they will take care of you. Nah, terakhir kan tadi saya bilang Pak, relationship. Ya, jadi beliau tuh sangat orang yang sangat terbuka, ya, open mind. Jadi nggak ada tuh diskusinya tuh nggak ada bentuknya tuh intimidasi. Semua bentuknya tuh adalah discussion, gitu kan, getting the point, kemudian kita agree together, gitu seperti itu. Dan ini saya pakai terus sampai hari ini. Ya, dan ini saya sangat terima kasih sih pada beliau, gitu kan, sehingga saya bisa jadi seperti ini. Ya, ini memang selalu challenge ya, gitu, apalagi untuk yang model seperti saya. Jadi prinsipnya saya pegang begini, selama hari kerja itu atau jam kerja itu saya fokus ke kantor, gitu. Jadi ibaratnya saya dengan keluarga udah sepakat nih, ya kan, kalau jam kerja biarkan saya untuk bisa fokus, gitu. Ya, dan istri saya, anak saya juga udah paham. Nah, tapi saya akan spend Sabtu Minggu full untuk family, gitu. Jadi betul-betul full. Dan sama juga saya bilang ke bos saya, jangan ganggu saya hari Sabtu Minggu, gitu. Jadi dua-duanya ada kesepakatan bersama, gitu. Nah, jadi sehingga boleh dibilang sih so far so good, gitu ya kan. Saya bisa enjoy my time dengan family di Sabtu Minggu, saya bisa jalan-jalan. Saya nggak pernah buka laptop hari Minggu ya, nggak pernah. Sabtu Minggu laptop saya simpan, ya, fokus aja ke ini. Hanya betul-betul kalau urgent aja, gitu. Which is jarang sih. Jadi saya benar-benar saya lihat pembagian waktu ini cukup bagus, ya. Saya bisa fokus bekerja dengan baik, tapi juga family insya Allah bisa terjaga, gitu. Oke, saya ingin sampaikan beberapa hal, ya.
Pertama adalah tidak ada yang instan. Gitu. Sekarang itu zaman instan, gitu kan? Zaman instan, segala macam cepat. Mau cari makan tinggal call Gojek, GoFood dan sebagainya. Ya. Tapi dalam bekerja tidak ada yang instan. Semuanya harus melalui proses yang benar. Baru hasilnya juga akan bagus. Gitu. Jadi ini prinsip ya. Jadi jangan dibawa model tadi instan ke dalam pekerjaan gitu. Itu pertama. Yang kedua adalah bangunlah networking sebanyak mungkin. Karena dunia kita itu kecil. Ya dunia kita kecil. Nanti misalnya di perusahaan ini ketemu si A. Nanti suatu saat nanti ketemu lagi tuh sama orang yang sama gitu. Nah ya, jadi buatlah networking yang seluas-luasnya. Nah itu akan bantu kita pada saat nanti apalagi udah level lebih tinggi nih. Ya kan itu sangat bantu dalam hal bisnis, ya kan, negosiasi segala macam. Kalau udah kenal kan lebih enak ya, bisa lebih terbentuk dan buat kita impact-nya terhadap kita akan secara performance akan baik, gitu. Itu yang kedua. Nah, tapi yang ketiga yang penting juga adalah yang tadi take care of your people, gitu. Pada saat nanti Anda naik ke level yang lebih tinggi, pasti nanti punya anak buah, pasti ada anak buah, Anda jadi pimpinan gitu. Nah, take care of them. Gitu. Jaga mereka baik-baik. Jaga itu bukan artinya jadi sayang-sayang ya, bukan ya. Tapi maksudnya training, latih mereka supaya menjadi bagus, ya kan? Dukung mereka, support mereka, ya. Dan pengalaman saya menunjukkan, ya, pada akhirnya kita jadi ikut naik, gitu. Jadi jangan mikir, aduh, anak tim saya maju, berarti saya bakal ketinggalan. Salah, gitu. Kalau mereka maju, kita ikut maju. Nah, jadi 3 itu sih yang saran saya untuk Generation Z. Semoga bermanfaat dan sukses buat semuanya. Terima kasih atas kesempatannya, rekan marketer. Semoga sukses buat Anda semuanya. Saya Wisnu Pramuji, Chief Operating Officer dari United Farm Food atau Unifarm. Grow and sharing.